Dua yang paling terkenal adalah kontraflow dan one way. Kapan sih kontraflow ini bisa dipakai? Kalau untuk one way, kenapa langkah ini penting untuk keselamatan kita semua? Sahabat Lantas, kamu pasti pernah kan mengalami kemacetan yang panjang di jalan tol, apalagi saat mudik lebaran atau libur panjang. Nah, di momen-momen itu sering banget polisi melakukan yang namanya rekayasa lalu lintas. Dua yang paling terkenal adalah kontraflow dan one way. Pemirsa, menghadapi puncak arus balik mudik, Pemerintah menyiapkan Korlantas sejumlah tengah langkah mempersiapkan demi sejumlah mengurai strategi kemacetan rekayasa pada lalu mudik lintas, lebaran tahun ini. mulai dari one way hingga kontraflow hingga ganjil akan genap akan dilakukan secara diterapkan bertahap. pada Tapi sejumlah apa sih sebenarnya perbedaan keduanya? Bagaimana cara kerjanya dan kenapa langkah ini penting untuk keselamatan kita semua? Pasti sahabat lantas pernah kan saat berkendara di jalan tol merasakan rekayasa kontraflow. Tapi penasaran nggak sih sebenarnya apa itu kontraflow dan sejak kapan rekayasa ini mulai diterapkan? Kontraflow itu rekayasa lalu lintas ketika sebagian jalur arah berlawanan dibuka sementara untuk menampung kendaraan dari arah yang padat. Kontraflow pertama kali diimplementasikan sebagai uji coba dan kemudian secara rutin pada pertengahan 2019 di tol dalam kota Jakarta untuk mengurangi kepadatan lalu lintas menuju pusat kota. Misalnya begini, jalur A macet total, sementara jalur B masih lengkang. Nah, polisi lalu lintas mengambil sebagian jalur B dibuka untuk kendaraan dari jalur A. Hasilnya, arus kendaraan jadi terbagi, macet bisa cepat terurai. Tapi pertanyaannya, kapan sih kontraflow ini bisa dipakai? Nah, kontraflow ini bisa kita pakai ketika ada kecelakaan besar yang menutup jalur tol, atau juga bisa kita pakai saat ada proyek perbaikan jalan, dan bisa dipakai juga ketika jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari di tol dalam kota Jakarta, dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi dan juga mengarah ke Selipi, atau yang paling penting saat arus mudik dan arus balik serta libur panjang. Tujuannya tentu mengurangi kepadatan, mempercepat waktu tempuh, dan menjaga arus lalu lintas supaya tetap bergerak. Kalau untuk penerapannya, biasanya petugas akan memasang kon pembatas, rambu-rambu sementara, dan mengatur kecepatan kendaraan. Jalur ini juga selalu diawasi langsung oleh polisi lalu lintas dan patroli jalan raya. Kalau untuk one way ini biasanya lebih ekstrim nih sahabat lantas. Seluruh ruas tol hanya dibuka untuk satu arah, berbeda dengan kontraflow yang tadi hanya sebagian jalur aja nih yang dipakai. Misalnya saat kita di tol Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dari arah timur dibuka full untuk pemudik yang mengarah ke arah Jawa, sementara arah sebaliknya ditutup sementara. One way ini biasanya saat arus mudik lebaran dengan volume kendaraan luar biasa tinggi, ketika jumlah kendaraan dari satu arah tidak seimbang dengan arah sebaliknya. Tujuan one way ini pasti yang pertama untuk mengalirkan arus kendaraan dalam jumlah yang besar, dan yang kedua mengurangi crossing atau pertemuan kendaraan, dan yang ketiga membuat perjalanan jauh lebih cepat, lebih tertib, dan lebih aman. Oh ya sahabat lantas, one way ini butuh koordinasi yang sangat besar, melibatkan Korlantas Polri, Jasa Marga, Dinas Perhubungan, hingga pemerintah daerah. Karena ketika satu jalur penuh dibuka untuk satu arah, otomatis arah sebaliknya harus disiapkan jalur alternatif. Nah, udah tahu kan kedua perbedaan dari rekayasa kontraflow dan one way? Kalau dianalogikan, kontraflow itu seperti membuka jalur darurat kecil, sedangkan kalau one way itu operasi besar-besaran yang butuh koordinasi nasional. Kali ini saya juga mau membagikan tips untuk pengendara saat mengikuti rekayasa kontraflow dan one way. Kalau kontraflow, ikuti arahan petugas dan jangan melawan arus. Jaga kecepatan stabil biasanya di 60 hingga 80 km per jam, nyalakan lampu utama siang ataupun malam, dan jangan pindah jalur sembarangan karena jalur sangat terbatas, serta jaga jarak aman minimal 20 hingga 30 meter dari kendaraan yang ada di depan. Nah, pada saat one way, pastikan rute perjalanan sesuai dengan arah one way, isi penuh bahan bakar karena rest area bisa saja padat ya. Siapkan bekal makanan dan minuman, periksa kondisi kendaraan sebelum berangkat, serta selalu pantau informasi resmi dari media sosial Korlantas Polri, bisa juga melalui website korlantas.polri.go.id. Selain itu, kamu bisa lihat di media sosial Jasa Marga.
Keberhasilan rekayasa lalu lintas ini tidak hanya bergantung pada polisi lalu lintas, tetapi juga pada disiplin dan kesadaran para pengendara. Jadi sahabat lantas, sekarang udah tahu kan apa perbedaannya antara kontraflow dan one way dan cara mengikuti rekayasanya. Keduanya adalah strategi penting untuk mengurangi kemacetan terutama di jalan tol saat volume kendaraan sedang sangat tinggi. Polisi dan petugas lapangan mungkin yang mengatur jalannya sistem ini, tapi keselamatan tetap kembali ke kalian sebagai pengguna jalan. Patuhi aturan, ikuti arahan petugas, dan jangan pernah egois saat berada di jalan, karena di balik setiap kon dan rambu sementara ada upaya yang besar untuk menjaga perjalanan kita tetap aman. Terima kasih sahabat lantas sudah menonton, dan kalau kalian punya pertanyaan atau topik yang bikin penasaran dan layak untuk dibahas, langsung tulis ya di kolom komentar. Dan untuk kamu yang belum follow media sosial Korlantas Polri, yuk follow sekarang dan pantau terus informasi lalu lintas terkini di website korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Sarah pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.